Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap memakai masker ya. Perkenalkan, nama Ibu Herlusia. Hari ini kita akan belajar matematika dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya dahulu, yaitu KD 36 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, dan 46 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan data itu meliputi rataan hitung atau disebut juga dengan min, nilai tengah atau median, dan modus, yaitu angka atau data yang sering muncul. Ukuran pemusatan data kita bahas dulu ya. Untuk rataan hitung atau min, untuk data tunggal kita memakai rumusnya X bar atau X rata-rata, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn per N, banyak data. Oke, X1 ini datanya ya. Kemudian untuk data kelompok, X barnya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N kali Fi. Fi ini adalah frekuensinya, sedangkan Xi adalah nilai tengah. Cara mencari nilai tengahnya yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nanti kita bahas ya di contoh soal. Kemudian, nilai tengah atau disebut juga dengan median, untuk data tunggal mencari nilai median jika datanya atau n-nya ganjil, maka mediannya yaitu X n tambah 1 per 2. N ini banyak datanya ya. Untuk jika n-nya genap atau banyak datanya genap, maka mediannya sama dengan setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Kemudian untuk data berkelompok, untuk mencari mediannya, TP bawah ditambah n per 2 kurang fk per f kali p. TB itu adalah TP bawah kelas median, yaitu cari batas TP bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan FK jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F itu adalah frekuensi kelas median, sedangkan P interval kelas itu atau panjang kelas juga disebut juga dengan panjang kelas, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Dan N banyak datum atau jumlah frekuensinya. Oke, kita masuk ke modus. Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Untuk data tunggal, mencari modusnya yaitu carilah nilai yang paling banyak muncul dalam data. Sedangkan untuk data kelompok, mencari modusnya yaitu TP bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. TB itu sama juga sebelumnya itu TP bawah ya, TP bawah kelas modus. Nah, kelas modus itu ada umumnya kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Berarti kamu cari frekuensi terbesar, itulah kelas modusnya. Sedangkan D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum modus. D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelah modus. Sedangkan P interval kelas atau panjang kelas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh untuk data tunggal. Tentukan min, median, dan modus jika datanya itu 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8. Ini disebut dengan data tunggal ya, seperti ini. Maka untuk mencari min atau rataan hitungnya, jumlahkan ke semua data dibagi banyak datanya berapa. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 per banyak datanya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyak datanya adalah 9. Hasil penjumlahannya adalah 49 per 9 sama dengan 5,4. Berarti min atau rataan hitungnya adalah 5,4. Kemudian kita cari mediannya.
Untuk mencari median, data diurutkan terlebih dahulu sehingga diurutkan dari yang kecil ke yang besar ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Diurutkan dari yang kecil yang ke besar. Karena datanya ganjil, kita memakai konsepnya X, N tambah 1 per 2. N-nya banyak datanya ada tadi 9 ya. 9 tambah 1 per 2, maka X 10 per 2 sama dengan X-nya 5. X ini adalah datanya kelima ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelimanya adalah 6. Jadi median data di atas adalah 6. Lanjut kita ke modus. Untuk mencari modus adalah angka atau data yang sering muncul. Berarti di sini yang sering muncul adalah 6 dan 8 karena sama-sama muncul 2 kali. Maka modusnya adalah 6 dan 8. Lanjut kita ke contoh soal data kelompok. Di sini tentukan min, median, dan modus dari data pada tabel tinggi, ini tinggi, berarti ini intervalnya dari 150 sampai 152, frekuensinya 8, tinggi 153 sampai 155, frekuensinya 12, tinggi 156 sampai 158, frekuensinya 10, tinggi 159 sampai 161, frekuensinya 17, tinggi 162 sampai 164, frekuensinya 3. Berarti jumlah frekuensi semuanya ini dijumlahkan, hasilnya 50. Oke, kita cari min-nya atau rataan hitungnya. Nah, ini frekuensinya. Untuk mencari min, tadi kamu cari nilai tengahnya dulu ya. Cara cari nilai tengah yaitu ini batas bawah ditambah batas atas ya, berarti 150 tambah 152 dibagi 2, dapat nilai tengahnya 151. Itu juga selanjutnya 153 ditambah 155 dibagi 2 dapat 154. Begitu juga 156 ditambah 158 dibagi 2 dapat 157. 159 ditambah 161 dibagi 2, 160. 162 ditambah 164 dibagi 2 dapat 163. Berarti FI kali XI-nya, berarti frekuensi kali nilai tengahnya dapatlah gini. 8 kali 151 dapat 1208, 12 kali 154 sama dengan 1848. Berarti ini dijumlahkan semuanya. Berarti sigma FIXI-nya dapatlah 7835. Berarti kita cari min-nya, berarti 7835 dibagi jumlah frekuensinya 50. Berarti hasilnya 156,7. Lanjut kita ke median. Untuk mencari median, tepi bawah ditambah setengah kali N dikurang FK per F atau F median ya, kali panjang kelas atau interval kelas. Sebelum menghitung median, kita tentukan dulu letak kelas mediannya, yaitu setengah kali N. Jumlah frekuensinya berapa tadi datanya? Yaitu 50. Berarti setengah kali 50, 25. Kamu hitung frekuensinya, itu 25. Berarti 8 tambah 12, 20, tambah 10, 30. Berarti data N-nya yang 25 itu, berarti letaknya di mediannya adalah di 10 frekuensinya. Berarti ini intervalnya 156 sampai 158. Baru kita cari nilai tepi bawahnya. Oke, berarti tepi bawah karena kelas mediannya yaitu 156 sampai 158, maka untuk tepi bawahnya 156 dikurang 0,5, hasilnya 195,5. Frekuensi FK itu adalah frekuensi sebelum kelas median, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti sebelum kelas median ini ada 10, berarti frekuensinya 8 dan 12. Kamu jumlahkan, 8 tambah 12 itu 20. F atau frekuensi median itu 10. Maka panjang interval, berarti di sini ya 153, kamu kurang 150. Berarti panjangnya adalah 3. Baiklah, kita cari nilai mediannya, kita substitusikan apa yang kita
mengetahui yang tadi, kita tuliskan nilai di bawahnya 155,5 ditambah setengah kali N, berarti 50, N-nya 50, jumlah frekuensinya 50 per 2 dikurang frekuensi kumulatifnya 20 per frekuensi kelas medianya 10 kali panjang kelas atau interval kelasnya 3. Berarti sama dengan 155,5 ditambah 50 per 2, 25 dikurang 20 per 10 kali 3 sama dengan 155,5 ditambah 25 kurang 25 per 10 kali 3. 155,5 ditambah 5 bagi 5 kita sederhanakan, berarti 1 per 10 bagi 5, 2. 1 per 2 kali 3. Berarti sama dengan 155,5 ditambah 3 kali 1, 3 per 2. Berarti 155,5 ditambah 3 per 2 itu 1,5. Kita jumlahkan 155,5 tambah 1,5 yaitu 157. Jadi mediannya adalah 157. Lanjut kita ke modus. Untuk mencari modus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Kita cari dulu yang mana frekuensi kelas modus, yaitu untuk mencari frekuensi tertinggi adalah 17. Ya, lihat di sini yang tertinggi adalah 17, maka intervalnya 159 sampai 161. Nah, kita dapatkanlah datanya untuk tepi bawahnya. Berarti 199 dikurang 0,5 berarti 158,5. D1 berarti frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Ya, berarti 17 kurang 10, hasilnya 7. Dan D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya, berarti 17 kurang 3 yaitu 14. Berarti panjang kelasnya sama kayak tadi ya, berarti panjang kelasnya adalah 3. Baiklah, kita cari modusnya. Kita substitusikan yang diketahui tepi bawahnya 158,5, D1-nya tadi 7, D berarti D1 7 per 7 tambah D2-nya 14 dikali panjang kelasnya 3 sama dengan 158,5 ditambah 7 per 7 tambah 14 itu 21 dikali 3 sama dengan 158,5 ditambah 1. Ini kita sama-sama bagi 7 dapat 1, 21 bagi 7 dapat 3 dikali 3 sama dengan 158,5, 1 kali 3, 3 per 3. Berarti 158,5 ditambah 3 per 3 itu adalah 1. Kita jumlahkan 158,5 tambah 1 berarti 159,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 159,5. Baiklah Anda semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini materi dari data pemusatan data tunggal dan data kelompok. Semoga terus semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.